Jadi kemarin itu ada yang WA, Bang mau pesen logo katanya. Logonya seperti ini. Setelah saya lihat itu adalah ilustrasi ya. Ilustrasi, kalau saya lihat sih itu gambar ayam. Dan dia screenshot dari TikTok. Dan gambarnya ini rumit ya, ilustrasi rumit, sketsa gitu ya. Nah, ternyata masih ada orang yang berpikir bahwa logo itu harus serumit itu gitu. Nah di video kali ini saya mau sedikit mengedukasi teman-teman nih, karena saya kan ngedesain udah ya hampir 15 tahun lah saya ngedesain ya. Saya mau ngasih tahu buat teman-teman, silahkan teman-teman amati logo-logo yang ada di sekitar teman-teman sekarang. HP teman-teman apa nih? Apakah iPhone? Lihat logonya Apple kayak apa. Xiaomi lihat logonya kayak apa gitu ya. Atau teman-teman misalkan lagi ke dapur, lihat tuh logo Royco, Masako gitu. Atau lagi nonton TV, logo RCTI kayak gimana gitu ya. Atau lagi makan, misalkan makan mie instan, logo Indomie kayak gimana, logo mie sedap kayak gimana gitu. Silahkan teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman menyadari gitu ya, logo-logo ini dibuat sangat simple ya, tidak serumit ilustrasi ya. Nah makanya beda ya antara logo dan ilustrasi, harap dibedakan gitu. Kenapa logo tidak bisa serumit ilustrasi? Karena logo itu peruntukannya adalah untuk bisa diduplikasi semudah mungkin gitu, semirip mungkin gitu. Kalau misalkan gambarnya sangat rumit, apalagi banyak yang runcing-runcingnya, mau dibikin stiker susah, mau dibikin misalkan pahatan kayu susah, mau dibordir jadi misalkan kaos polo gitu ya, buat seragam karyawan, dibordir gimana susah gitu. Jadi semakin rumit suatu desain, semakin susah lah untuk direplika gitu, diduplikasi gitu. Sedangkan logo peruntukannya adalah hadir di berbagai media gitu, di spanduk, di produknya gitu, di kemasannya gitu, di iklan, di video, berbagai macam gitu ya. Sehingga logo itu harus muncul dalam keadaan 100% mirip gitu ya. Dan ketika logonya terlalu rumit, sangat susah untuk diduplikasi gitu. Gitu ya. Yang kedua adalah diterapkan di berbagai media gitu ya. Untuk seragam, di sablon, di kaos, di bordir gitu ya. Untuk spanduk pakai bahan banner ya. Untuk misalkan dekorasi kantor mungkin dipahat di kayu gitu ya. Pakai lampu segala macem gitu ya. Atau mungkin untuk produk gitu ya, untuk casing di laser di permukaan besi, di plat besi gitu. Ya kalau rumit ya susah ngerjainnya gitu. Walaupun bisa juga nanti akan mahal gitu, percuma gitu. Dalam artian logo itu tidak harus rumit ya. Logo itu tidak harus rumit agar mudah aplikasinya, mempermudah bisnis teman-teman. Biar biaya produksinya murah juga gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah selain itu logo juga kenapa dibuat simple ya. Karena kalau dibuat sangat kecil itu tetap kelihatan sempurna gitu. Bayangin kalau misalkan logonya kayak ilustrasi ilustrasi yang sangat rumit gitu ya. Kalau diperkecil itu nggak kelihatan detail-detailnya. Itu nggak kelihatan itu bentuk apa, nggak kelihatan gitu. Karena saking rumitnya gitu. Contoh misalkan logo Apple, Apple digigit gitu ya. Yang tadinya harusnya bentuknya apple gitu ya. Tapi karena rumit gambarnya diperkecil malah kok jadi kayak bentuk mangga gitu. Nah itu kan jadi mispersepsi ya. Jadi salah di konsumen. Ketika logonya terlalu rumit, diperkecil malah nggak kelihatan bentuknya apa. Dan malah berubah bentuk bisa jadi gitu ya. Apalagi misalkan
muncul di watermark gitu ya, muncul di konten gitu, muncul di profil picture di Instagram, di TikTok itu kan kecil-kecil tuh, bulat-bulat kecil ya, profil TikTok, profil Instagram gitu bulat-bulat. Kalau makin rumit desain teman-teman logonya, nggak kelihatan itu gambar apa gitu ya. Jadi usahakan bikin logo itu simple gitu ya. Kebun Desain bukan gak mau ngerjain logo yang rumit, tapi peruntukannya yang rumit-rumit itu bukan untuk logo guys ya, gitu ya. Jadi ini edukasi aja buat teman-teman. Saya udah ngedesain tuh 15 tahun lebih dan apa ya, sepengalaman saya pun tidak ada tidak ada aturan memang logo itu harus rumit atau tidak, tapi peruntukannya ini gitu, peruntukan logonya ini yang membuat logo itu harus dibuat sesimpel mungkin, semudah dibaca mungkin, semudah diingat mungkin, semudah untuk diduplikasi, diterapkan di mana saja gitu ya. Jadi logo itu harus sangat jelas gitu ya, ketika ukurannya kecil pun gitu. Saya kalau disuruh bikin bisnis baru misalkan ya, logonya akan mengurangi bagian-bagian runcing. Saya nggak mau pakai logo-logo yang runcing-runcing karena sesimpel kita bikin stiker aja. Bikin stiker kalau banyak bagian runcingnya itu mudah terkelupas dan jelek gitu. Apalagi misalkan kita bonus stiker, setiap pembelian produk kita bonus stiker, cutting stiker gitu ya. Pasti tempel sama konsumen. Bagian-bagian runcingnya ini nggak nempel nih gitu, nempel sehari 2 hari ya, di minggu depan udah terkelupas gitu. Nah itu salah satu efek dari desain ya, dalam artian harus diperhatikan nih fungsinya desain tuh bagaimana gitu. Nah jadi itu ya buat teman-teman yang mau berbisnis dan mau bikin logo, buat logonya sesimpel mungkin untuk memudahkan bisnis teman-teman nanti. Dan buat teman-teman yang mau bikin logo ke Kebun Desain juga boleh ya. Pengen dibuat lebih simple lagi, boleh ya. Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Tinggal bilang bang saya mau bikin logo gitu. Sekalian daftar merek juga bisa. Karena kita juga menyediakan jasa pengajuan pendaftaran merek ya ke DJKI gitu. Langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar. Oke itu aja video kali ini. Semoga tercerahkan. Sukses buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.